الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. Ini udah. Walladzi demi zat nafsu Muhammadin yang jiwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadihi di dalam genggamannya. La khulufu fammis shaimi sungguh bau mulutnya orang yang puasa atyabu lebih wangi indallahi di sisi Allah lebih wangi min rihil miski dari bau wanginya minyak kasturi. Lis-shaimi bagi orang yang puasa farhatani ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma yang dia bergembira dengan dua kegembiraan tersebut. Idza aftara ketika dia berbuka puasa fariha maka dia bergembira bifitrihi dengan berbukanya. Wa idza laqiya dan ketika dia berjumpa rabbahu Tuhannya fariha dia bergembira bisaumihi dengan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Demi jiwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Sungguh bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya minyak kasturi. Ketika seorang mendengar hadis ini, maka dia akan bertanya-tanya, apa maksudnya bau mulutnya orang puasa lebih wangi? Bau mulutnya orang puasa itu wangi apa busuk? Enggak enak baunya. Kalau memang tidak enak, kenapa dikatakan lebih wangi? Maka para ulama mereka berbeda pendapat di dalam memahami hadis ini. Sebagian ulama mereka mengatakan bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini maksudnya adalah di akhirat.
Jadi nanti di akhirat orang-orang yang berpuasa semasa hidupnya di dunia, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya demi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang ini nanti ketika bangkit dari kuburnya, mereka diberi satu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya bau wangi yang keluar dari mulutnya. Dan wangi yang keluar dari mulut orang yang pernah berpuasa semasa hidupnya, ini jauh lebih wangi dibandingkan dengan bau wanginya minyak kasturi. Ini sebagian ulama mengartikan kejadian ini di akhirat. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi, maksudnya lebih wangi di akhirat. Dan memang nyatanya memang lebih wangi. Sebagian ulama mereka mengatakan la khulufu fammis shaim, ini di dunia. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi dibandingkan minyak kasturi, ini maksudnya di dunia. Kalau maksudnya di dunia, maka maksud hadis ini adalah bau mulutnya orang puasa lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dibandingkan wanginya minyak kasturi. Dan perkara bau kok dicintai toh? Karena bau mulutnya orang puasa ini bukan bau sembarangan. Ini adalah bau tidak enak yang dihasilkan di dalam ketaatan. Suatu perkara yang dihasilkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini walaupun bau tapi dicintai oleh Allah. Dan ini sebetulnya istilah seperti ini di dalam bahasa kehidupan kita sering juga diungkapkan. Keringat seorang juara lebih berharga dibandingkan minyak wangi yang termahal di dunia. Berharganya dari mana? Berharganya dari segi ini bukan sekedar keringat biasa. Ini adalah keringat sebuah perjuangan. Begitu juga bau mulutnya orang puasa ini bukan bau mulut biasa. Ini adalah bau mulut perjuangan seseorang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena bau mulut ini merupakan perjuangan di dalam taat, akhirnya bau ini lebih dicintai oleh Allah, lebih wangi menurut Allah dibandingkan baunya minyak kasturi. Bisa dipahami ya? Maka dari sini para ulama khususnya mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka berpendapat setelah tergelincirnya matahari dimakruhkan membersihkan mulut. Karena apa? Karena ketika setengah hari mulai matahari tergelincir itu mulut mulai bau. Lalu bau mulut ini dicintai oleh Allah. Maka suatu perkara yang dicintai oleh Allah itu jangan kamu hilangkan. Biarlah dia seperti itu sebagai bukti ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi sebagian ulama seperti mazhab Hanafi mereka mengatakan membersihkan mulut setelah tergelincirnya matahari itu enggak apa-apa. Karena apa? Karena menurut mereka bau mulut itu berasal dari perut, bukan berasal dari mulut. Sehingga walaupun umpama kita sikat gigi setelah tergelincirnya matahari, tetap aja baunya nggak akan hilang gitu.
Ya begitulah perbedaan pendapat para ulama. Asalkan yang berbeda pendapat itu ulama itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau goblok terus punya pendapat nggak mau diluruskan itu yang repot. Asalkan ulama, maka perbedaan pendapat para ulama itu justru merupakan rahmat bagi umat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan, yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih." Orang yang berpuasa menahan hawa nafsunya, menahan mulutnya dari makan, dari minum, dari mengatakan perkara-perkara yang tidak baik. Farhatan, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraannya apa itu? Kegembiraannya yang pertama adalah ketika buka puasa. Orang itu kalau ketika berbuka puasa, dia akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kenapa dia merasakan kegembiraan? Karena dia merasakan suatu kenikmatan setelah bersusah payah. Maka makan ketika buka dengan makan ketika hari biasa rasanya lain. Ketika buka sudah kelaparan, nulis kitab sudah enggak kuat, dengarkan sudah setengah ngelamun. Saking laparnya kalian. Senyum aja udah berat ini. Saking laparnya. Maka ketika dia berbuka puasa, dia merasakan satu kegembiraan yang luar biasa. Maka dari sini sebagian ahli hikmah itu mengatakan, kenikmatan itu akan semakin terasa kalau kenikmatan itu dimulai dengan mujahadah terlebih dahulu. Kita tahan lapar dulu, kita tahan minum dulu, kita tahan makan dulu. Setelah lapar banget diizinkan oleh Allah, Masya Allah. Itu rasa gembiranya itu luar biasa. Begitu juga, contoh kita di pondok. Siapa yang akan bisa merasakan lezatnya lulus dari pesantren? Ya orang-orang yang betul-betul menahan diri dari nakal, menahan diri dari keluar pondok, tiap hari ngaji terus, tiap hari ngapalkan Quran terus, kubro, Bukhari, kubro Quran, wis jadi orang alim, itu nerima ijazah daurah itu Masya Allah. Itu rasanya itu betul-betul puas banget. Beda dengan santri yang keluar masuk pondok tiap hari nggak pernah masuk, ngeluyur terus, main HP di pondok, itu ya lulus daurah malah mengeluh. Lulusan malah harus bayar ini, bayar itu, harus ini, harus itu, repot banget. Iya, dia tidak akan pernah merasakan kegembiraan karena dia nggak pernah merasa susah di pesantren. Orang yang bisa merasakan kegembiraannya melaksanakan perintah Allah menikah, siapa? Seorang yang menjaga dirinya dari pacaran, menjaga dirinya dari melihat wanita yang bukan mahram, menjaga dirinya dari kemaksiatan farjinya, itu nikah Masya Allah. Syukurannya bisa bertahun-tahun. Tapi karena sebelum menikah itu orang itu nggak jaga pandangan, sudah pacaran, sudah main Instagraman, saling komentar-komentaran, udah ngobrol sana sini. Maka nikah ya hampa gitu aja. Karena apa? Karena tidak ada mujahadahnya. Dan ini juga akan terjadi ketika nanti di akhirat. Seorang manusia yang menjadikan kehidupannya itu seperti puasa, maka Allah akan menjadikan kematiannya sebagai hari raya untuk dia. Dia tahan diri dari maksiat, dia paksa dirinya. Tatajafa junubuhum
'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ketika teman-temannya tidur, dia malah tinggalkan kasurnya, tinggalkan alasnya, merengek-rengek doa kepada Allah, disertai dengan harapan, disertai dengan takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang menjadikan hidupnya ini seperti puasa, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu mati itu masya Allah, selamatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia mati, dikasih kabar gembira oleh malaikat. Wis, enggak usah susah lagi. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Enggak usah sedih. Ini sekarang jatah kamu, acaranya nikmati surga sekarang. Semoga termasuk kita semuanya. Maka kalau kita baca di Al-Quran, sambutan malaikat kepada ahli surga, ada enggak? Salamun alaikum bima akaltum. Ada enggak? Selamat atas kalian, karena kalian di dunia makan terus gitu. Ada? Enggak ada. Salamun alaikum bima la'ibtum. Selamat atas kalian, karena di dunia ngegame terus gitu. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada, salamun alaikum bima sabartu. Selamat atas kalian karena kesabaran. Sabar itu apa? Ngempet. Sabar itu ngempet, menahan diri. Dirinya bergejolak, pengen maksiat ditahan. Dirinya bergejolak, pengen enak-enakan ditahan. Maka nanti di akhirat dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tapi kalau di dunia enak-enakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Orang-orang yang enak-enakan di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa, naudzubillah. Maka ini pelajaran penting ini. Ini buka puasa ini sebetulnya adalah miniatur dari buka puasa di surga. Nah, kita nahan lapar berapa jam? Dari jam berapa kita puasa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 14 jam. Nah, 12 jam, 13 jam. Itu aja senangnya itu sudah enggak karu-karuan gitu. Itu baru menahan nafsu 13 jam aja. Itu senangnya enggak karu-karuan. Sampai segala makanan sudah kita siapkan semua tadi. Mulai es yang paling manis, mulai ayamnya, padahal akhirnya enggak kemakan semua. Tapi kan harapannya itu Masya Allah. Ini baru puasa 13 jam aja, kegembiraan kita ini sudah enggak karu-karuan. Bagaimana kalau kita puasa seumur hidup kita? Itu datangnya malaikat Israel itu langsung kita sambut. Masya Allah, malaikat Israel. Sudah saya tunggu-tunggu betul sampean itu. Saya sudah enggak tahan lihat dunianya. Akhirnya mati, istirahat, bangun-bangun, diajak masuk surga. Semoga termasuk kita. Maka kita biasakan hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan menahan nafsu, supaya kita mendapatkan kegembiraan yang sempurna. InsyaAllah. Astagfirullah, 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 astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li walil Allahumma salli salatan kamilah, sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. أتغفر جوب القرب تغضى بالحاج وتنادي الرقائب وصل خاتم السلام وجل الكريم وعلى آله وصحبه في كل يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا كافي يا غني يا فتاح
يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا من يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا قوي يا عزيز يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب إن الله لا وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أو كالذي مر على قرية وهي فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني كافها يا عين صاد كفاية هافها يا عين كافها يا عين هافها يا عين حميم عين سين قاف حميم عين حميم عين سين قاف القرآن المجيد قايتنا قاف القرآن المجيد قاف القرآن ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 حاميم 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 قضاءاتنا حاميم حاميم
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.